adil dan konsisten sesuai rata-rata sekolah, bisa kita ketik di sini. Yang E, dengan menghindari memberikan penghargaan atau hukuman demi menghindari konflik, ini juga tidak. Jadi jawabannya semua D. Oke, lanjut. D. Ini sudah tahu ya Bu kata kuncinya, makanya saya bacanya agak cepat. Ya. Yang tadi jawaban ini D. Iya. Takutnya D. Langsung pilih D, Pak. Ya, D coba. lagi. Kayak Apa D lagi? Kayak polanya kok D semua itu ya, Bu. Iya, Dari atas tadi kok D. D. Coba kita 14. Ini selanjutnya kayaknya juga D nih. Iya. Bagaimana seorang pendidik dapat menunjukkan sikap gembira dan nyaman selama proses mendidik, mengajar, membimbing, mengarahkan, melatih, menilai, dan mengevaluasi? A, dengan menghadirkan suasana serius dan kaku, ini enggak. Dengan mengabaikan, tidak. Dengan mempromosikan suasana yang tegang, dan juga tidak. Dengan menunjukkan empati, mendengarkan, dan merespon dengan ya, itu ya, positif. Ya, yang E, kebagian tadi tidak relevan dengan suasana pelajaran, tidak juga. Jawabannya D. D lagi. Lanjut. Bukan. Kan bisa diganti Bu kalau sudah capek. Oh enggak, Bu Fat. Iya, Yes, Bismillahirrahmanirrahim. Saya baca soal selanjutnya. Kita langsung ke yaitu di bagaimana seorang pendidik dapat menunjukkan sikap kesiapsiagaan selama proses mendidik, mengajar, akan melatih On cam Bu, on cam. lambat dan tidak mempersiapkan, ini tidak karena ada kata negatif tidak. Yang B, dengan mengabaikan juga tidak ada kata negatif mengabaikan. Yang C, dengan memperlakukan setiap sesi pembelajaran sebagai kesempatan untuk eksperimen persiapan, ini juga tidak ada kata. Yang D, dengan baik mempersiapkan materi dan memahami kebutuhan peserta didik sebelum setiap sesi pembelajaran, bisa kita kunci di D. Yang E, dengan mengendalikan peserta didik untuk memberikan arahan dalam pembelajaran, ini juga tidak, karena hanya peserta didik saja yang dilibatkan. Jadi bisa kita kunci juga di D. Dengan D. Selanjutnya, langsung kita ke pertanyaan. Bagaimana seorang pendidik dapat menampilkan respon yang sesuai dengan perasaan yang dialami peserta didik dalam proses mendidik, mengajar, membimbing, mengarahkan, melatih, menilai, dan mengevaluasi. Kita lihat yang A, dengan mengabaikan perasaan, ada kata mengabaikan, tidak. Berarti yang B, dengan peserta didik tidak relevan, ada kata negatif tidak. Yang C, dengan mempromosikan bahwa pendidik seharusnya tidak terlalu terlibat, tidak juga. D, dengan memahami dan menghargai perasaan akan mengalami peserta didik serta menunjukkan sesuai kita kunci. Yang dengan menunjukkan perasaan dan mengalami bagi pendidik lebih penting daripada perasaan peserta didik, ini juga tidak. Jadi kuncinya tetap di D. 7. Risma ini. Soal bagaimana menyelesaikan tugas selama proses mendidik, mengajar, membimbing, mengarahkan, melatih, menilai, dan mengevaluasi. Yang A, dengan hanya mengandalkan cara-cara yang sudah pernah diterapkan. Sini tidak ada, di sini ada dua kata negatif, yaitu hanya dan. Yang B, dengan mengabaikan perencanaan, ada kata mengabaikan, langsung kita skip tidak. Yang C, dengan mempromosikan bahwa usaha untuk menunjukkan pekerjaan adalah hal yang tidak perlu, ada kata negatif tidak juga. Yang D, dengan merencanakan yang jelas, menggunakan sumber daya yang tersedia, dan memprioritaskan tugas dengan bijaksana. Kita kunci di D. Kita lihat yang E, dengan mengandalkan peserta didik untuk dan menuntaskan pekerjaan bimbingan, ini juga tidak, karena ada negatif 4. D. Sudah ke-8 kalinya. Ke-8 kalinya Bu.
Ya, ini kebetulan atau memang polanya seperti ini ya, Bu ya. Dibikin. Selanjutnya, bagaimana seorang pendidik dapat menunjukkan kepedulian yang tinggi terhadap kebutuhan peserta didik dalam proses mendidik, mengajar, membimbing, mengarahkan, melatih, menilai, dan mengevaluasi. Yang A dengan mengabaikan, langsung kita corek, tidak. Yang B dengan menganggap bahwa kebutuhan peserta didik tidak relevan, ada kata negatif tidak. Yang C dengan mempromosikan bahwa pendidik tidak perlu peduli, ada kata tidak lagi. Yang D dengan mengidentifikasi kebutuhan individual peserta didik, memberikan dukungan sesuai, dan menciptakan belajar yang inklusif. Inklusif ini mengikut sertakan ya. Kata kunci di tanpa bantuan ada kata berarti yang E juga tidak. Jawabannya masih di D. Selanjutnya pertanyaan, bagaimana seorang pendidik dapat mendeteksi situasi yang memerlukan bantuan dalam proses mendidik, mengajar, membimbing, mengarahkan, melatih, menilai, dan mengevaluasi? Dengan mengabaikan tanda, langsung kita skip ya. Negatif. Ya, oke. Negatif. Dengan bahwa semua peserta didik mampu mengatasi masalah Negatif. dengan mempromosikan bahwa pendidik tidak perlu, ada negatif Tidak. juga. Ya. Yang D dengan memperhatikan perubahan perilaku, kinerja, atau interaksi sosial peserta didik dengan tindakan bantuan yang sesuai. Kita kunci di D lagi. Yang E dengan mengabaikan, ada kata mengabaikan. Berarti jawabannya masih di D. Sudah selesai itu soalnya, Pak? Masih. Soal selanjutnya. Bagaimana seorang pendidik dapat mendemonstrasikan sikap tanggung jawab pribadi terhadap situasi yang memerlukan bantuan dalam proses mendidik, mengajar, membimbing, mengarahkan, dan mengevaluasi? Jawabannya dengan mengabaikan situasi, dan negatif mengabaikan. Yang B, dengan mengandalkan pendidik lain atau pihak lain untuk menangani situasi yang memerlukan bantuan, tidak ya, negatif. D dengan mempromosikan bahwa tanggung jawab pribadi tidak relevan dengan lagi tidak. Yang D dengan secara aktif mengidentifikasi situasi yang memerlukan bantuan, mengambil langkah-langkah yang tepat, dan mengupayakan solusi yang efektif. Dengan menghindari situasi yang memerlukan bantuan demi menghindari tanggung jawab, ini juga ada. Jadi D. Lanjut. Ini soal PAI ya. Ini sudah tidak masuk gitu ya. Ini sudah masuk di PAI, berarti kita tidak usah baca itu ya. Ya, sudah. 71, langsung 71, Pak. 71 profesi. Pedagogi dan kumer ya. Urut ini seperti ini. Masih materi itu. 72. 72. Saya baca soal dari yang awal. Indikator pencapaian kompetensi atau berapa ini Pak? 72 kayak S masih itu Pak. Sudah apa? Sudah pedagogik. Kita ke 72 dulu. 71 tadi udah, Bu. 71 sudah? Sudah pedagogik, sudah KIKD 71. Masih materi Bu 71, 72 kayaknya. Atau 72 itu ya? 72, nomor 72. Indikator pencapaian kompetensi secara otomatis berfungsi sebagai 72 Pak. Ya, itu sudah itu. Itu 73. 72 Bu. Nah itu nomor 72. Ya. Kayaknya kok beda soalnya dengan tadi nggih. Saya baca 73 nih. Kayaknya atasnya scroll atas dikit 72. Ini 71. Ya. Ini
Indikator Ya lanjut itu Bu. Baca. Itu satu itu. mengarah proses pembelajaran yang akan dilaksanakan. Dalam proses analisis indikator pencapaian kompetensi, diantaranya perlu disusun dengan memperhatikan prinsip-prinsip berikut. A. Belajar dari hal yang mudah saja. Ini tidak ya, karena tidak hanya yang mudah yang dipelajari. Yang B. Belajar dari yang abstrak menuju yang nyata. C. Belajar dengan memperhatikan struktur keilmuan. D. Belajar dari yang sulit menuju yang mudah. E. Belajar dari hal yang nyata menjadi dan mudah. Mudah. Jawabannya adalah C. Berdasarkan keilmuan. C. C ya Bu ya. Saya cenderungnya Iya. di C. Belajar dengan Iya. memperhatikan struktur keilmuan. Bagaimana sepakat dengan C? Karena kata kuncinya kan kompetensi. Berarti hubungannya dengan ilmu ya Bu ya. Iya, kompetensi. Ya, kita kunci di C. Next, lanjut 73. Bu, maaf Bu, sebentar. Halo, Halo. Iya, bentar. Ini kira-kira mau sampai jam berapa? Kalau mau dilanjut, saya pindah yang ke Word ya. Ini kan PDF. Ya supaya bisa langsung Paling tidak besok itu semuanya ini harus terbedah Pak. Soalnya ini kan kisi-kisi langsung dari LPTK. Saya kira ini kisi-kisi kevalidasinya tinggi. Jadi sebisa mungkin untuk yang kisi-kisi malam ini kita bedah. Mungkin hari ini tidak selesai, kita lanjutkan besok. Ya, yang buat Pak, Kita buka Word, Pak. dulu, Pak. Jangan, Pak. Di-share Word, biar ada rekaman atau apa? Yang jawabannya biar terekam, Pak. Ya. Pindah ke Word dulu. Bentar.